apa, Bebe? Ada gelas beker 250 ml 3. Sini ada pipet ukur 2 dan 10 ml. Lalu disediakan propipet 2. Ada pengaduk kaca dan sendok sungu untuk mengaduk. Ini ada mortal dan pasangannya. Itu apa? Pipa kapiler. Pipa kapiler. Ini plat untuk mentotol-totolkan. Udah. Nggak matiin dulu kan tadi. Pengambilan kloroform 15 ml sebagai eluent. Langkah selanjutnya kita larutkan sampel paracetamol dalam metanol tersebut. Ini ditutup dengan plastik wrap. Sudah. Kemudian pengambilan etanol. Pertama untuk 10 ml di pipet. Masukkan ke gelas beker sebagai eluent kedua. Biro di mana? Baik, pinggir baik. Ditutup dengan plastik agar tidak menguap. Alright. Come on, girl. Ini kita akan menjenuhkan tiap eluent dengan menggunakan kertas saring. Pertama-tama kita siapkan eluent yang sudah disiapkan dan ditutup dengan kertas sering, plastik wrap atau kertas sering, plastik sering. Nah, kemudian plastik seringnya ini Si Kavan ini nggak dibolongkan terlebih dahulu untuk dimasukkan kertas saring ini untuk mencapai larutan eluent tersebut. Nah, sekarang kita akan melubangi plastik. Sesuai itunya nggak sih? Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Sudah. Nah, kemudian dimasukkan kertas saring hingga menyentuh larutan eluent yang ada pada dasar gelas beker. Ditunggu hingga larutan eluent tersebut hingga mencapai kertas saring paling atas. Jika sudah mencapai kertas saring paling atas, berarti larutan eluent tersebut sudah jenuh dan siap untuk dipakai. Nah, selanjutnya untuk eluent berikutnya kita bolongkan kertas ringnya. Nah, pelakuannya sama, ditunggu hingga mencapai bagian atas kertas saring pada tiap-tiap eluent tersebut. Jika larutan eluent tersebut sudah mencapai bagian atas kertas saring, berarti eluent tersebut sudah jenuh dan siap untuk dipakai. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Di sini kita akan melakukan pentotolan
menggunakan metil orange. Kemudian akan dilakukan pentotolan menggunakan metil biru. Ada? Udah lah. 9 total. Sudah. Udah. Kemudian kita total selanjutnya pada plat kedua ya. Jadi sedikit 2 3 4 5 6 7 8 Itu 9. yang kotak itu. Nah, udah. Sekarang yang metil orange. Supaya sama semua, jadi kan nggak terlalu banyak dua-duanya. Oke. Udah. Untuk plat KLT yang tadi sudah diberi sampel jadwalnya, kita masukkan ke dalam LUN. Hadapin sini. Ini gak apa-apa kok kayak gini. Sini. Nyelot nggak? Pegang. Ditutup. Tetap pegang. Ditutup kan? Mbak ditutup. Mbak kepegang. Gak nyangkut, Mbak. Tempel. Iya, tadi tempel ini tutup bagian itu. Yang api nggak jajar. Bener, Wan. Jangan gerak-gerak. Samping. Itu aja. Lalu ditutup kembali dengan plastik wrap. Sini tutup yang ini. Perubahan yang terjadi. Berubah yang etanol udah berubah. Udah, tidak aja. You are my everything. 별처럼 Nah, ini 쏟아지는 kita udah mendapatkan hasilnya ya. Jadi, yang sebelah kiri yaitu larutan etanol dan sebelah kanan larutan kloroform. Di sini udah diperoleh hasil. Jadi, plat yang sebelah kiri lebih cepat merambatnya. Karena apa? Karena dari larutan etanol sendiri yaitu bersifat polar, sedangkan larutan kloroform bersifat nonpolar. Jadi rambatnya tuh lebih cepat pada larutan etanol. Bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian di sini total bagian metil orange dan biru juga berbeda. Metil orange sudah terangkat ke atas mengikuti larutan, sedangkan biru masih tetap ditinggal di garis yang awal tadi. Kenapa demikian? Karena metil orange juga bersifat polar, sehingga dia apabila digabungkan dengan larutan yang bersifat polar, maka dia akan lebih mengikuti gitu, sesuai lah dengan larutan yang bersifat polar. Sedangkan di sini metil orange dan metil biru tidak mengalami kenaikan. Nah, seperti itu. Sekian.
Ini adalah wadah fase gerak dari HPLC Waters tipe 1525, di mana menggunakan kaca tertentu sehingga bersifat inert, kemudian dapat menampung fase gerak 500 ml sampai 1 liter. Di sini terdapat dua wadah fase gerak, di mana nanti akan dicampurkan dengan menggunakan sistem HPLC Waters dengan perbandingan yang telah ditentukan. Selanjutnya, bagian yang akan dijelaskan ialah pompa, di mana HPLC Waters tipe 1525 memiliki dua pompa, yaitu pompa A dan pompa B, di mana pompa A akan menarik eluen dari wadah fase gerak A dan pompa B akan menarik eluen dari wadah fase gerak B. Kemudian eluen yang telah ditarik menggunakan pompa tadi akan mengalami proses pencampuran dan akan dialirkan menuju injektor. Injektor ini merupakan tempat untuk menginjeksikan sampel, di mana biasanya sampel diinjeksikan menggunakan siring berbahan kaca yang memiliki volume 25 mikroliter, dan biasanya sampel yang diinjeksikan 20 mikroliter. Mula-mula injektor dalam posisi load atau begini, kemudian siring dimasukkan dan diinjekkan. Setelah ada perintah untuk menginjekkan, kemudian diputar seperti posisi ini, dan setelah selesai dikembalikan ke posisi semula. Setelah sampel diinjeksikan, kemudian sampel dan eluen akan dialirkan menuju kolom, di mana kolom yang dipakai ialah Agilent tipe C18. Kolom ini bersifat non-polar. Kolom sendiri berfungsi untuk memisahkan komponen di dalam sampel. Setelah komponen sampel terpisah, kemudian komponen sampel akan dideteksi menggunakan detektor untuk mendeteksi adanya komponen pada panjang gelombang UV atau 200-400 nanometer. Sampel yang melalui detektor selanjutnya akan dibuang ke saluran pembuangan. Detektor akan memberikan signal yang akan diproses oleh recorder. Kemudian HPLC ini telah terhubung dengan perangkat komputer, di mana data dan pemrosesan dapat langsung dilakukan di komputer. Aplikasi yang digunakan ialah aplikasi Empower. Ini adalah salah satu contoh kromatogram hasil dari pengujian sampel. Adanya pemisahan ditunjukkan oleh puncak pada kromatogram ini. Selain itu, hasil dapat dicetak menggunakan printer. Sekian penjelasan dari saya tentang HPLC. Jangan lupa junjung terus safety laboratory. Terima kasih.